Ya, dan untuk mengetahui seperti apa imbauan pelaksanaan ibadah tarawih di rumah, kita telah terhubung dengan Kiai Haji Robikin MH selaku pengurus PBNU. Assalamualaikum Pak Assalamualaikum. Robikin. Pak Robikin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ade dan Mbak Ayu. Ya, Pak Robikin sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, bagaimana pandangan NU tentang ibadah sholat tarawih di rumah? Ya, Ramadan sebagai bulan yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu hadirnya oleh umat Islam di penjuru dunia. Tahun ini memang menjadi lebih unik dan menarik. Karena lazimnya di bulan Ramadan itu, satu hari sebelum Ramadan akan ada semarak berbagai kegiatan menyambut hadirnya Ramadan. Nah, karena sekarang di tengah pandemi Covid, maka itu juga tidak ada. Berkunjung ke kuburan, di mana leluhur-leluhur dimakamkan, yang biasanya juga dilakukan satu hari sebelum Ramadan, itu juga sama ditiadakan bentuk kegiatannya, tetapi substansi doanya tetap dilakukan di rumah. Nah, sama puasa ini, pandemi COVID ini bukan penghalang untuk menjalankan segenap ibadah Ramadan, baik puasanya maupun tarawehnya. Taraweh mau di rumah itu juga tidak ada bedanya dengan taraweh berjamaah di rumah, nggak ada bedanya dengan taraweh di masjid atau di musola dalam keadaan normal. Nah, karena situasi tidak normal, pandemi COVID, maka cukup dilakukan di rumah saja. Oke. Pak Robikin, apakah PBNU juga telah mengimbau kepada para pengelola masjid serta masyarakat dan tokoh agama terkait pelaksanaan ibadah tarawih di rumah begitu, Pak? Ya, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bahkan memberikan himbauan sholat taraweh di rumah, tadarus Al-Quran di rumah dan seterusnya itu sebelum pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan himbauan. Jadi sudah lama, dan himbauan itu disampaikan oleh Nahdlatul Ulama baik melalui pengurus wilayah di tingkat provinsi, pengurus cabang di tingkat kabupaten kota, maupun pengurus wakil cabang di tingkat kecamatan, hingga pengurus di tingkat desa. Dan juga kita sebarluaskan melalui berbagai jaringan komunikasi yang kita miliki, termasuk sosial media. Jadi insya Allah warga Nahdlatul Ulama yang jumlahnya 99 juta ini sudah paham dengan apa yang ada. Oke, Pak Robikin, ini bagaimana kalau ternyata di lapangan masih ada beberapa masjid yang melaksanakan sholat tarawih berjamaah ini, Pak Robikin? Ya, situasi pandemi COVID ini sebagian orang mengatakan tidak sama. Ada di daerah tertentu dianggapnya sama sekali belum ada corona. Gitu. Nah, tentu saja kalau misalnya betul di satu daerah tertentu itu sama sekali tidak ada virus corona yang menyebar di situ, maka tentu itu tidak mengurangi peribadatan di tempat-tempat yang lazim dilakukan selama ini. Tetapi kalau berdasarkan informasi dari pemerintah atau penetapan status dari pemerintah bahwa daerah itu termasuk zona merah, apalagi yang PSBB, maka tentu tidak sepatutnya. Kaidah fikihnya jelas, la dharara wala dirara. Jangan menyulitkan orang lain dan juga jangan menyulitkan diri sendiri, dan juga jangan menyulitkan orang lain. Virus corona sebagaimana kita ketahui itu dibawa oleh orang, artinya proses penularannya melalui orang. Nah, kalau misalnya orang tidak sadar dirinya adalah terpapar virus corona karena tingkat kekebalan tubuhnya bagus, lalu tidak ada gejala, tidak demam tinggi, tidak batuk, tidak pilek, tidak dada, dan kemudian positif, lalu dia misalnya ke masjid atau ke musola menunaikan sholat, berapa orang yang jadi korban setelah itu? La dharara wa la dirara. Jangan membuat diri Anda sendiri menderita maupun orang lain.
Oke, Ya. oke, baik Pak Robikin. Nah, tidak hanya persoalan ibadah semata, tapi kita bisa melihat situasi pandemik saat ini itu bisa menjadi saat yang terbaik bagi umat Muslim untuk meningkatkan ibadah sunnah kita seperti bersedekah terhadap sesama serta memperkuat silaturahmi. Menurut Pak Robikin sendiri seperti apa, Pak? Iya, Ramadan itu kalau misalnya kita kalau kita adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri sekali lagi kalau dari makan dan minum. Tetapi yang lebih penting lagi adalah menahan diri ego dan seterusnya. Nah itulah artinya bahwa momentum Ramadan saat ini dengan pandemi COVID ini kita juga diuji. Apakah work from home juga dipatuhi? Apakah ibadah di rumah juga dipatuhi? Belajar di rumah juga dipatuhi? Begitu pula agar proses pensucian diri ini lebih bagus, maka silaturahim juga harus diperkuat, tetapi menggunakan sarana teknologi informasi yang ada. Tidak usah mudik, itu juga penting. Nah, di dalam Ramadan pula, segenap peribadatan itu dilipat gandakan. Maka sangat dianjurkan melakukan segenap peribadatan, termasuk juga infak, sodako, dan seterusnya. Nah ini momentumnya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang tidak mendapatkan penghasilan sementara makan sehari-harinya adalah diperoleh dari jenis pekerjaan itu. Misalnya tukang jamu gendong dan seterusnya dan seterusnya. Ini momentum bagi umat Islam, bagi kita semuanya untuk membuktikan diri. Apakah kita ini mampu menahan diri terhadap ego kita, sehingga kita dengan mudah berbagi kepada sesama atau tidak. Oke, Pak Robikin terakhir singkat saja, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik. Apa imbauan dari NU sendiri untuk masyarakat? Iya persis, mudik itu potensial sama artinya dengan mentransmisikan virus corona. Nah, kita bisa bayangkan kalau mudiknya melalui angkutan umum, dari satu terminal ke terminal yang lain di dalam bis ketemu berinteraksi dengan banyak orang, itu kalau ada yang sedang carrier, sedang membawa virus, siap berapa banyak yang terpapar. Begitu pula sebaliknya, nyampe di rumah kita terpapar tidak tahu, kita kalau sedang terpapar ketemu orang tua, ketemu saudara, maka dampaknya sangat serius bagi kesehatan mereka. Maka tidak mudik adalah cara terbaik untuk menyelamatkan keluarga. Baik, terima kasih Kiai Haji Robikin Terima M. Has. kasih banyak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.